Di sebuah desa kecil di Sulawesi, berdiri sebuah gereja sederhana yang menjadi pusat harapan dan doa bagi umatnya. Namun segalanya berubah ketika rencana pembangunan jalan tol oleh pemerintah mengancam keberadaan gereja itu. Meski warga menolak dan berdemo, kekuatan mereka kalah oleh alat berat dan kekuasaan. Tapi saat eksekusi dimulai, hal tak terduga terjadi. Mesin-mesin berat mendadak rusak, dan gereja tetap tegak berdiri. Muncul seorang pendeta yang membawa firman Tuhan, memutarbalikkan segalanya. Keajaiban pun disaksikan banyak orang, hingga membuat hati yang keras pun luluh. Dari reruntuhan rencana manusia, kuasa Yesus dinyatakan. Sebuah kebangkitan rohani pun dimulai. Di sebuah desa kecil di pegunungan Sulawesi Tengah, berdiri sebuah gereja tua sederhana bernama Gereja Damai Sejahtera. Gereja ini telah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda, dibangun oleh misionaris pertama yang datang ke wilayah itu. Bangunannya terbuat dari batu kapur dan kayu jati, dengan lonceng tua yang masih berdentang setiap minggu pagi. Meski kecil dan sederhana, gereja ini menjadi pusat spiritual dan sosial masyarakat. Hampir seluruh warga desa berkumpul di sana, entah untuk ibadah, pertemuan, atau sekadar mencari damai. Namun, kedamaian itu mulai goyah saat sebuah surat resmi datang dari pemerintah kabupaten. Surat itu menyampaikan bahwa wilayah gereja termasuk dalam jalur rencana pembangunan jalan tol penghubung antar provinsi. Jalan tol tersebut dianggap vital untuk percepatan ekonomi nasional, dan tak ada pengecualian bagi bangunan apapun yang menghalangi rutenya. Gereja Damai Sejahtera termasuk salah satunya. Warga hanya diberi waktu 1 bulan untuk mengosongkan bangunan itu sebelum alat berat datang untuk eksekusi. Kabar ini menyebar seperti api di tengah ladang kering. Jemaat terkejut, gembala sidang, Pendeta Yosafat, tampak muram dalam khotbah hari Minggu berikutnya. Kita harus berdoa dan meminta hikmat Tuhan, ucapnya dengan suara gemetar. Jika gereja ini harus roboh, semoga itu kehendaknya. Tapi jika tidak, kita akan melihat kuasanya. Kata-kata itu menyulut api iman, tetapi juga amarah di hati warga. Bagi mereka, gereja ini bukan sekadar bangunan, tapi lambang iman, sejarah, dan harapan. Hari-hari berikutnya dipenuhi pertemuan warga. Di balai desa, diskusi berlangsung panas. Kenapa harus gereja kita yang dihancurkan? Bukankah masih banyak jalur lain? Teriak Ibu Ruth, salah satu jemaat tertua. Kepala desa, yang juga seorang Kristen, tampak resah. Saya sudah mencoba bicara dengan pihak proyek, tapi keputusan datang dari atas, ujarnya. Saya pun tak berdaya. Demo pertama pun terjadi 2 minggu setelah surat itu datang. Puluhan warga desa, baik Kristen maupun non-Kristen yang menghormati keberadaan gereja, turun ke jalan sambil membawa spanduk dan berdoa bersama di depan gereja. Media lokal mulai meliput. Namun tanggapan pemerintah tetap dingin. Pembangunan jalan tol tak bisa dihambat, ujar juru bicara kementerian dalam wawancara televisi. Pendeta Yosafat memutuskan untuk berpuasa dan berdoa selama 7 hari di dalam gereja. Ia percaya bahwa jika Tuhan menghendaki gereja itu bertahan, maka akan ada jalan keluar. Setiap malam, ia menyalakan lilin di altar, membaca Mazmur 91, dan memohon perlindungan ilahi atas rumah Tuhan ini. Beberapa jemaat pun turut serta berjaga dalam doa malam hari. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus tak akan tinggal diam jika rumahnya dihina. Namun, di balik semua itu, tekanan dari pemerintah semakin kuat. Truk-truk alat berat mulai terlihat di pinggir desa. Pita-pita merah penanda proyek dipasang di sekitar gereja. Beberapa oknum petugas bahkan mengancam akan menertibkan warga yang menolak penggusuran. Situasi memanas. Sebagian warga mulai ketakutan dan pasrah. Mungkin kita hanya sedang melawan sesuatu yang terlalu besar, bisik seorang pemuda. Tetapi tidak semua menyerah. Ada sekelompok anak muda yang membuat kampanye di media sosial, mengangkat tagar "Selamatkan Gereja Damai". Dukungan mulai datang dari luar desa, termasuk dari gereja-gereja lain di Sulawesi. Beberapa tokoh agama menyuarakan keprihatinan mereka. Namun tetap saja, pemerintah pusat tidak menggubris. Mereka yakin bahwa ini hanya hambatan kecil yang akan terselesaikan begitu alat berat bekerja. Pada minggu keempat, kabar terakhir dari pemerintah menyebutkan bahwa tanggal eksekusi ditetapkan, hari Senin pagi pukul 7. Warga hanya punya beberapa hari lagi untuk mengosongkan dan mengucapkan selamat tinggal pada gereja yang mereka cintai. Tangis dan doa pun memenuhi ruangan kecil itu. Tetapi, tak ada yang bisa memprediksi bahwa hari Senin itu akan menjadi hari penuh keajaiban yang mengguncang seluruh wilayah.
Pagi itu langit Sulawesi tampak mendung, seolah ikut bersedih dengan perasaan warga desa. Jam baru menunjukkan pukul 6, tapi jalan menuju gereja sudah dipenuhi warga yang berdiri berjejer. Sebagian memegang salib, sebagian membawa Alkitab, dan sebagian lainnya hanya duduk diam, matanya sembab. Di tengah barisan mereka berdiri Pendeta Yosafat dengan jubah putihnya, memegang tongkat salib kayu tua. "Jika Tuhan menghendaki, tak ada kekuatan dunia yang mampu menggoyahkan rumahnya," ucapnya sambil memandang ke arah gereja yang sederhana tapi sakral itu. Tepat pukul 7, suara raungan mesin terdengar dari kejauhan. 5 alat berat, termasuk ekskavator besar dan buldoser kuning, melaju masuk dengan kawalan polisi dan aparat. Warga mulai bersorak marah. "Tuhan, lindungi gereja MU," teriak seorang ibu sambil menangis. Namun aparat bergerak cepat membentuk pagar betis, memaksa warga menjauh ke tepian. Bentrokan hampir terjadi, tetapi Pendeta Yosafat mengangkat tangan, meminta warga untuk diam dan terus berdoa. "Jangan lawan dengan kekerasan, kita akan melihat tangan Tuhan sendiri yang bekerja," katanya. Operator alat berat diberi aba-aba. Ekskavator pertama maju, mengangkat lengannya yang raksasa untuk menghantam dinding gereja sebelah timur. Namun begitu lengannya menyentuh batu tua itu, terdengar bunyi logam retak. Bagian hidrolik tiba-tiba pecah, dan ekskavator itu mati total. Operator panik, mencoba menghidupkan ulang, tapi mesinnya hanya mengeluarkan asap putih tebal sebelum benar-benar mati. Warga terdiam. Mata mereka membelalak tak percaya. "Lanjutkan dengan yang lain," teriak seorang mandor proyek yang mulai frustrasi. Buldoser maju perlahan. Dengan suara menggeram, kendaraan itu mencoba mendorong fondasi gereja. Namun begitu rodanya menyentuh pelataran depan, mesin mengeluarkan suara keras, lalu mati seketika. Percikan api keluar dari kap mesin, dan pengemudi buru-buru meloncat keluar. 2 alat berat lainnya menyusul, tapi hasilnya sama. Mesin-mesin berat itu satu persatu mengalami kerusakan mendadak, seolah disentuh oleh kekuatan tak terlihat. Warga mulai menangis dan berlutut. Suasana yang sebelumnya tegang berubah menjadi takjub dan penuh haru. Bahkan beberapa petugas proyek mulai berbisik satu sama lain, ketakutan dan bingung. "Apa ini? Kutukan? Atau mujizat?" bisik seorang polisi muda yang sejak awal tanpa ragu-ragu dengan tugasnya hari itu. Di tengah kekacauan itu, dari balik kabut yang perlahan turun, muncul sesosok pria tua mengenakan jubah sederhana dan memegang Alkitab. Pria itu berjalan pelan ke arah gereja. Langkahnya tenang, matanya menatap lurus, penuh wibawa. Beberapa warga mengenal wajahnya. Ia adalah Pendeta Markus, seorang penginjil tua yang dahulu pernah melayani di desa ini, lalu pindah ke wilayah utara. Ia dikabarkan telah pensiun dan mengasingkan diri, tapi hari itu, ia datang kembali. "Tuhan tak akan diam saat rumahnya dihina," ucapnya sambil berdiri di depan gereja. Batu ini telah diurapi. Yang menyentuhnya dengan niat jahat akan mendapat peringatan dari surga. Suasana menjadi hening. Pendeta Markus membuka Alkitabnya dan mulai membacakan Mazmur 46. "Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung goncang di dalam laut." Suara bacaan itu menggema, disertai dengan kilatan cahaya dari langit yang tiba-tiba menyambar tiang listrik di dekat gereja, membuat semua orang bersujud ketakutan. Seorang pejabat pemerintah yang hadir di lokasi, mengenakan jas dan kacamata hitam, awalnya terlihat marah. Namun kini wajahnya pucat pasi. Ia mencoba berbicara dengan mikrofon, tapi suaranya tercekat. Kita tunda dulu pelaksanaan ini," katanya gugup. "Saya akan melaporkan langsung ke pusat. Mungkin kita bisa pertimbangkan alternatif jalur." Para aparat dan petugas pun mulai mundur perlahan, sementara warga masih bersujud dan menangis. Hari itu, tak satu pun alat berat berhasil menyentuh gereja. Bahkan para teknisi yang mencoba memperbaiki mesin alat berat tak mampu menjelaskan kerusakannya. Semua normal di sistem, tapi alat ini tidak mau hidup. "Seperti ada yang menahan," ujar seorang teknisi. Kabar ini menyebar cepat, bahkan masuk ke media nasional. Semua mata tertuju pada desa kecil itu, desa yang memiliki gereja yang tak bisa diruntuhkan. Dan hari itu juga, benih-benih iman mulai tumbuh di hati banyak orang, termasuk mereka yang datang bukan sebagai jemaat. Mujizat telah terjadi. Tapi itu baru permulaan. Sebab firman Tuhan belum selesai disampaikan, dan jalannya sedang ia buka. Keesokan harinya, suasana desa masih diselimuti keheningan yang tak biasa.
Namun bukan keheningan karena ketakutan, melainkan kekaguman dan rasa damai yang anehnya menyelimuti seluruh hati warga. Beberapa di antara mereka tak bisa tidur semalaman karena terus memikirkan peristiwa kemarin. Bagaimana mungkin semua alat berat gagal beroperasi hanya saat menyentuh gereja tua itu? Bagaimana mungkin Pendeta Markus, yang sudah bertahun-tahun tak terlihat, muncul secara tiba-tiba dan membaca firman seperti sedang diutus dari atas sana? Di kantor Bupati daerah, rapat darurat digelar. Sang Bupati, yang sebelumnya mendukung penuh proyek jalan tol, kini terlihat gusar. Ini bisa jadi masalah nasional. Kalau media terus menyorot, kita akan dianggap melawan keyakinan masyarakat, ucapnya dengan nada tegang. Beberapa stafnya mengusulkan agar jalur jalan tol dialihkan sedikit, namun itu berarti biaya membengkak dan proses molor. Tapi di tengah perdebatan itu, salah satu staf muda berdiri dan berkata, "Pak, mungkin ini bukan sekadar masalah proyek. Mungkin ini pesan dari Tuhan." Ucapan itu membuat ruangan hening. Satu demi satu, orang-orang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia semata. Bupati akhirnya menarik napas panjang. "Kita jadwalkan kunjungan ke lokasi lagi. Kita ajak pendeta itu bicara. Kita ajak warga bicara. Tapi kita lakukan dengan damai," ucapnya. Maka sore itu, rombongan pejabat daerah datang ke desa, bukan dengan arogansi, tapi dengan raut penasaran dan rasa hormat. Pendeta Markus menyambut mereka di pelataran gereja. Di sana, warga sudah berkumpul. Tidak dengan teriakan atau protes, tapi dengan kidung pujian yang pelan mengalun. "Kami hanya mempertahankan rumah ibadah kami," kata pendeta itu lembut kepada sang bupati. "Kami tidak melawan pembangunan, kami tidak anti kemajuan. Tapi kami percaya bahwa jika rumah Tuhan digusur demi kemegahan manusia, maka bangsa ini akan kehilangan berkat-Nya." Bupati terdiam cukup lama. Ia menatap gereja itu, kecil, tua, namun penuh wibawa. "Apa yang Bapak usulkan?" tanyanya. Markus pun mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah perbukitan di sisi barat desa. "Jalan tol bisa dialihkan ke sana. Memang lebih jauh sedikit dan lebih mahal, tapi itulah pengorbanan demi menjaga keharmonisan spiritual. Tuhan tak pernah melarang pembangunan, selama manusia tetap menghormatinya." Usulan itu mulanya terdengar tak masuk akal, tapi warga mendukung penuh, dan ajaibnya, beberapa pejabat pun mulai melunak. Sementara itu, kabar keajaiban gereja semakin menyebar. Banyak orang dari luar desa mulai berdatangan. Beberapa sekadar ingin melihat, tapi banyak juga yang datang dengan hati penasaran. Salah satu yang datang adalah seorang pria muda bernama Doni, aktivis sosial dari kota. Ia adalah seorang skeptis sejati, tak percaya Tuhan, apalagi mujizat. Namun ketika ia berdiri di depan gereja dan melihat puing-puing alat berat yang rusak, hatinya berguncang. Ia berjalan mendekat, dan entah kenapa, lututnya bergetar. Doni duduk di bangku kayu di dalam gereja yang masih utuh itu. Ia melihat salib di atas mimbar dan air matanya menetes tanpa alasan jelas. "Jika engkau nyata, buktikan padaku," bisiknya dalam hati. Saat itu juga, pendeta Markus masuk dan melihatnya. Tanpa banyak bicara, ia hanya berkata, "Tuhan tak perlu membuktikan dirinya. Tapi ia hadir ketika hatimu terbuka." Doni menatapnya dan hanya bisa terdiam. Dalam hatinya, ia tahu, ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Hari-hari berikutnya, surveyor proyek jalan tol datang kembali, dan kali ini mereka mengevaluasi jalur baru yang diusulkan Markus. Hasilnya ternyata cukup memungkinkan, bahkan setelah dikaji ulang, jalur itu justru lebih aman dari potensi tanah longsor. Semua terkejut. Yang sebelumnya dianggap jalur mahal, ternyata menyimpan keuntungan jangka panjang. "Apakah ini kebetulan?" tanya salah satu insinyur kepada rekannya. "Mungkin ini rencana Tuhan," jawabnya pelan. Ketika rencana baru diumumkan secara resmi oleh pemerintah, warga bersorak sukacita. Mereka tidak saja mempertahankan rumah ibadah, tapi juga menyaksikan bahwa iman tidak pernah sia-sia. Dalam sebuah misa syukur yang dihadiri ratusan orang, pendeta Markus mengangkat tangannya dan berkata, "Batu yang dibuang oleh tukang bangunan, kini menjadi batu penjuru. Firman Tuhan telah tergenapi, dan jalan dari surga telah terbuka." Gereja itu, yang dulu hampir dilupakan, kini menjadi mercusuar iman. Bukan hanya untuk warga desa, tapi bagi banyak orang yang datang dari jauh untuk menyaksikan sendiri rumah Tuhan yang tak bisa digoyahkan. Dan dari sana, banyak hati mulai tersentuh, banyak orang mulai bertanya, dan tak sedikit yang mulai percaya.
Hari-hari setelah keputusan pengalihan jalan tol menjadi masa penuh sukacita bagi warga desa. Gereja kecil yang nyaris dilupakan itu kini menjadi pusat perhatian, bukan hanya secara lokal, melainkan nasional. Media mulai memberitakan peristiwa itu, gereja tua tak tergoyahkan oleh alat berat, demikian salah satu headline yang menghiasi layar televisi dan portal berita. Tapi lebih dari itu, ada perubahan besar yang terjadi. Hati manusia yang sebelumnya dingin terhadap Tuhan, kini mulai terbuka. Doni, aktivis muda yang dulunya sangat skeptis, menjadi salah satu yang paling mencolok perubahannya. Ia mulai datang ke gereja setiap minggu, bahkan terlibat membantu warga memperbaiki bangunan sekitar. Ia menceritakan kisahnya dalam sebuah unggahan video. Saya datang dengan pikiran penuh logika, ingin membuktikan ini hanya cerita sensasional. Tapi saat saya duduk di gereja itu, saya merasakan damai yang belum pernah saya rasakan seumur hidup. Video itu viral, dan komentar pun membanjiri. Banyak yang penasaran, banyak pula yang tersentuh. Pendeta Markus mulai mengadakan ibadah setiap hari, karena jumlah orang yang datang terus meningkat. Tidak hanya dari desa sekitar, bahkan dari luar pulau. Beberapa di antaranya adalah orang-orang dari latar belakang yang berbeda, agama, suku, dan status sosial. Namun mereka semua datang dengan satu rasa, ingin tahu, ingin merasakan, dan ingin mengenal Yesus yang mereka dengar telah menjaga rumahnya dari kehancuran. Di antara pengunjung itu, ada seorang pria tua bernama Pak Hashim, seorang pensiunan guru dari Makassar. Ia dikenal sebagai pemikir rasional dan sebelumnya sangat sinis terhadap kekristenan. Tapi sejak menonton berita tentang gereja yang tak tergoyahkan itu, hatinya terusik. Ia datang dengan niat diam-diam, duduk di barisan paling belakang, dan menyimak setiap kata Markus dari mimbar. Dan di satu momen ketika Markus berkata, Yesus tak hanya menyelamatkan bangunan, tetapi juga jiwa, Pak Hashim tak kuasa menahan tangis. Pertobatan pun mulai menjadi fenomena. Dalam 2 minggu, gereja itu mencatat lebih dari 60 orang yang meminta untuk dibaptis. Markus, dengan mata berkaca-kaca, berkata, ini bukan soal jumlah. Ini soal jiwa yang diselamatkan. Ia bahkan kewalahan dan meminta bantuan dari pendeta-pendeta sekitar untuk membimbing para pencari Tuhan. Gereja itu, dulunya hanya memiliki sekitar 20 jemaat tetap, kini menjadi rumah rohani bagi ratusan orang. Pemerintah daerah pun tak tinggal diam. Melihat antusiasme dan kekuatan iman warga, mereka justru memutuskan untuk membantu. Mereka membangun akses jalan baru menuju gereja, memperbaiki fasilitas umum di desa, dan secara resmi menetapkan gereja itu sebagai cagar budaya spiritual. Ini adalah warisan iman, ucap sang bupati saat peresmian. Dan kita, sebagai pemerintah, tidak boleh menjadi penghalang, tetapi justru menjadi pelindung. Media internasional pun mulai meliput. Seorang jurnalis dari Australia datang dan membuat dokumenter tentang gereja ini. Dalam wawancaranya, Markus berkata sederhana, bukan saya yang hebat, tapi Yesus yang bekerja. Saya hanya hamba yang dipakainya. Film dokumenter itu menambah kehebohan. Dan gelombang orang-orang yang ingin mengenal Tuhan terus berdatangan seperti arus tak terbendung. Namun, tidak semua orang senang. Beberapa pihak ekstrim yang fanatik dari luar daerah mencoba menyebar fitnah bahwa gereja itu menggunakan sihir atau tipu daya. Tetapi setiap kali mereka datang dan mencoba menyebar kerusuhan, hati mereka justru disentuh. Salah satu di antaranya, seorang pria muda bernama Roni yang datang dengan niat mengganggu ibadah, akhirnya justru bersimpuh di depan salib sambil menangis karena merasa disambut oleh kasih yang tak bisa dijelaskan. Markus menatap semuanya dengan syukur. Tuhan sedang bekerja besar, bisiknya malam itu di depan altar, sendirian. Ia tidak tahu akan dibawa kemana semua ini, tapi ia percaya, jika Tuhan sudah turun tangan, tidak ada yang bisa menghalangi. Bukan karena kekuatan, bukan karena kuasa, tetapi oleh Rohku, ia mengutip dari kitab suci. Dan benar, gelombang pertobatan itu terus membesar, seperti lautan anugerah yang tidak terbendung. Di tengah-tengah sukacita yang mewarnai desa kecil itu, terselip bayang-bayang gelap yang belum selesai. Seseorang di balik layar masih menyimpan dendam karena proyek jalan tol batal dilaksanakan melewati gereja. Ia adalah Pak Rinto, seorang pejabat tinggi di provinsi, yang sebelumnya menjanjikan lahan itu kepada perusahaan kontraktor luar negeri. Kekalahan ini bukan hanya mempermalukannya secara politik, tapi juga membuatnya kehilangan uang suap dalam jumlah besar yang telah ia terima diam-diam. Dengan wajah dingin dan hati dipenuhi kebencian, Pak Rinto memanggil beberapa oknum bawahannya untuk merancang cara lain. Kalau bukan alat berat yang bisa merobohkan gereja itu, maka kita akan buat citranya runtuh, katanya sinis.
Mereka mulai menyusun strategi fitnah, menyebar kabar bahwa gereja itu menggunakan bantuan roh-roh halus, menuduh pendeta Markus sebagai pemimpin sekte sesat, dan bahkan memalsukan dokumen tentang izin bangunan. Kampanye kotor itu mulai beredar lewat media sosial. Akun-akun palsu menyebar berita bohong dengan narasi menyeramkan. Gereja penuh sihir, orang masuk Kristen karena hipnotis, ada pengorbanan rahasia setiap malam di gereja itu. Beberapa warga yang masih labil mulai terombang-ambing. Mereka ragu. Apa benar ini semua keajaiban dari Tuhan? Bisik sebagian dari mereka. Markus pun mulai menerima teror, surat-surat ancaman, telepon gelap, dan bahkan ada orang tak dikenal yang melempar kotoran ke pintu gereja. Tapi Markus tidak gentar. Ia terus berdoa dan mengajak jemaat untuk mengadakan puasa bersama. Ia berkata, jika gereja ini diserang, maka bukan karena kita salah, tetapi karena terang tidak disukai oleh kegelapan. Suasana ibadah malah semakin dalam. Jemaat belajar tentang kasih dan pengampunan. Mereka tidak membalas fitnah dengan amarah, tapi dengan keteguhan hati. Sementara itu, seorang jurnalis muda bernama Lia, yang sebelumnya pernah meliput gereja ini untuk dokumenter, merasa curiga dengan serangan mendadak itu. Ia menyelidiki akun-akun penyebar hoaks, menelusuri asal-usul dokumen yang tersebar, dan menemukan jejak digital yang mencurigakan. Dengan bantuan temannya di bidang IT, ia berhasil mengungkap bahwa serangan ini berasal dari kantor pemerintahan provinsi. Lia kemudian membuat liputan investigatif mendalam yang ia kirimkan ke salah satu saluran berita nasional. Berjudul, "Di balik upaya penghancuran gereja, siapa yang bermain?" Laporan itu menjadi perbincangan panas. Wawancaranya dengan warga desa, dokumentasi kerusakan alat berat, serta penelusuran keuangan proyek jalan tol membongkar semuanya. Nama Pak Rinto mencuat sebagai dalang utama. Masyarakat pun bereaksi. Unjuk rasa terjadi di kantor gubernur. Pendeta dari berbagai denominasi turun tangan memberi dukungan kepada gereja itu. Para tokoh agama lain, bahkan dari Islam dan Hindu, juga menyatakan solidaritas. Tempat ibadah tak boleh disentuh oleh kekuasaan kotor, kata seorang tokoh Nahdlatul Ulama dalam wawancara langsung. Pak Rinto akhirnya dipanggil oleh KPK untuk diperiksa. Ia mencoba membela diri, namun bukti-bukti terlalu kuat. Ternyata tak hanya proyek gereja yang ia nodai, melainkan banyak kasus korupsi lain yang selama ini tersembunyi. Dalam hitungan hari, ia ditetapkan sebagai tersangka dan diberhentikan dari jabatannya. Warga desa pun bersyukur. Bukan karena balas dendam, tapi karena kebenaran kembali ditegakkan. Markus berkata dalam khotbah hari Minggu, Tuhan bukan hanya menjaga bangunan ini, tapi juga menjaga keadilannya. Sekarang kita tahu, kemenangan kita bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan kita hidup dan bekerja. Dan kemenangan itu menjadi bahan pelajaran bagi banyak orang, bahwa iman sejati akan diuji, namun akan berdiri tegak bila dilandaskan pada Kristus yang kokoh. Orang-orang mulai menyadari bahwa perlawanan terhadap gereja bukanlah sekadar perlawanan terhadap bangunan, melainkan terhadap kebenaran yang mengganggu hati nurani mereka yang korup. Setelah badai pertentangan dan fitnah reda, suasana desa di Sulawesi itu berubah drastis. Gereja yang dulunya dianggap hanya milik segelintir umat, kini menjadi tempat yang dikunjungi banyak orang, bukan hanya untuk beribadah, tapi untuk mencari pengharapan. Orang-orang dari desa tetangga datang, penasaran dengan keajaiban yang mereka dengar. Bahkan beberapa tokoh adat yang sebelumnya ragu, kini mulai menyelidiki dengan hati yang terbuka. Pendeta Markus tidak menyia-nyiakan momen itu. Ia mulai mengadakan pelayanan kebangunan rohani secara rutin di lapangan dekat gereja. Tidak ada panggung mewah atau alat musik megah, hanya mimbar kayu sederhana, sebuah gitar tua, dan semangat yang menyala-nyala dari jemaat. Namun justru dalam kesederhanaan itu, hadirat Tuhan turun dengan kuasa yang menggetarkan hati. Pada suatu malam, dalam ibadah kebangunan rohani yang keempat, Markus berkhotbah tentang kuasa salib dan kasih pengampunan Yesus. Saat ia berbicara, hujan gerimis turun perlahan. Namun tak satu pun orang bergerak pergi. Justru mereka menangis terseduh, tersentuh oleh firman yang menusuk hati. Di tengah tangisan itu, seorang pria parubaya bernama Daeng Rashid, tokoh masyarakat yang dulu paling keras menentang gereja, maju ke depan dan berlutut. "Aku dulu membenci kalian. Tapi hari ini aku melihat Yesus itu nyata. Aku mau ikut Yesus," katanya sambil menangis. Tangannya gemetar, tubuhnya bersimpuh di tanah basah. Jemaat terdiam, lalu pecah dalam sorak pujian. Markus turun dari mimbar, memeluk Daeng Rashid dengan air mata yang tak tertahankan. Malam itu, satu jiwa yang keras seperti batu, akhirnya dilembutkan oleh kasih Tuhan.
kesaksian Daeng Rashid menjadi ledakan perubahan. Esok harinya, istrinya, anak-anaknya, bahkan para tetangganya yang selama ini hormat padanya, ikut datang ke gereja. Mereka bertanya, "Apa yang Bapak lihat? Apa yang Bapak rasakan?" Dan jawaban Daeng Rashid hanya satu, "Aku melihat terang itu sendiri." Dalam waktu 2 minggu, lebih dari 40 orang memberikan diri untuk dibaptis. Pelayanan penginjilan semakin meluas. Beberapa anak muda yang dulu hanya nongkrong dan tak punya arah, kini menjadi sukarelawan di gereja. Mereka membuat program belajar gratis untuk anak-anak desa, pelayanan kesehatan bagi lansia, bahkan membangun dapur umum bagi yang kekurangan. Api Roh Kudus tak hanya menyentuh iman, tapi juga menggerakkan kasih nyata di tengah masyarakat. Markus semakin sering membagikan pengajaran tentang kasih lintas iman. Ia menjelaskan bahwa orang Kristen tidak datang untuk menaklukkan budaya, tapi untuk membawa terang kepada setiap orang dari segala latar belakang. Para tokoh agama lain pun mulai membuka ruang dialog. Bahkan beberapa pemuda Muslim dan Kristen di desa itu menciptakan forum bersama untuk menjaga perdamaian. Satu malam, seorang wanita tua yang dulunya selalu mengutuk gereja ketika lewat, datang sendiri ke pintu gereja dan bertanya, "Boleh saya hanya duduk saja di dalam? Saya ingin tahu kenapa tempat ini begitu kuat." Markus tersenyum dan membuka pintu. "Silakan, Bu. Rumah ini milik Tuhan, dan pintunya selalu terbuka." Tak lama kemudian, kantor gubernur mengumumkan bahwa jalur jalan tol resmi dialihkan sejauh 2 km dari desa, demi menjaga situs keagamaan yang dianggap bersejarah. Keputusan ini disambut dengan tepuk tangan panjang di balai desa. Namun lebih dari itu, semua tahu bahwa ini bukan hanya soal bangunan, melainkan tanda bahwa terang Tuhan menang atas segala kegelapan. Di hari Minggu terakhir bulan itu, Markus berdiri di mimbar dan berkata, "Bukan kami yang menang. Bukan gereja ini yang kuat. Tapi Yesuslah yang tak bisa digoyahkan. Dan selama Yesus hidup di antara kita, desa ini akan terus bersinar." Fajar menyingsing di desa kecil itu, namun sinarnya terasa berbeda. Ada kehangatan baru yang terasa menyusup hingga ke hati setiap warganya. Gereja yang dulu hendak dihancurkan kini berdiri megah bukan karena bangunannya diubah, melainkan karena hati umat yang kini dipenuhi cinta kasih dan pengharapan. Di sekitarnya, taman kecil dibangun dengan kursi-kursi sederhana, menjadi tempat berkumpul lintas agama untuk saling berbagi cerita hidup. Pendeta Markus tidak menyangka bahwa semua cobaan yang telah mereka lewati akan membawa dampak sebesar ini. Di hari Minggu pagi, bangku-bangku gereja penuh hingga ke halaman. Suara pujian menggema ke seantero desa, bukan karena pengeras suara, tetapi karena semangat jemaat yang bernyanyi dari kedalaman jiwa. Di tengah-tengah ibadah, Markus mengumumkan bahwa akan diadakan baptisan massal untuk mereka yang telah memutuskan ikut Yesus. Tepian sungai yang mengalir di belakang gereja menjadi saksi peristiwa luar biasa. Lebih dari 100 orang berdiri mengantri, mengenakan pakaian putih. Mereka datang dari berbagai latar belakang, anak muda, ibu rumah tangga, petani, bahkan beberapa orang tua yang dulunya sangat menentang gereja. Ketika satu persatu masuk ke air dan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terdengar sorak dan tangisan sukacita memenuhi udara. Warga dari luar desa pun mulai berdatangan untuk melihat sendiri tempat yang disebut-sebut mengalami mukjizat perlindungan Tuhan. Media-media yang dulu hanya datang mencari konflik, kini mengangkat cerita tentang kasih, perubahan, dan rekonsiliasi. Wartawan mewawancarai mantan penentang gereja yang kini bersaksi tentang damai yang mereka rasakan sejak mengenal Kristus. Pemerintah provinsi akhirnya meresmikan gereja itu sebagai situs budaya spiritual yang dilindungi. Namun lebih dari itu, mereka juga berjanji untuk lebih berhati-hati dalam setiap proyek pembangunan, agar tidak melukai hati masyarakat dan keyakinan mereka. Hal ini menjadi momentum baru bagi hubungan antara warga dan pemerintahan, di mana suara rakyat benar-benar didengar. Markus pun diundang untuk berbicara dalam berbagai forum antar agama. Ia menyampaikan bahwa keajaiban tidak terjadi untuk pamer kekuatan, tetapi untuk mengingatkan bahwa kasih jauh lebih kuat dari kekuasaan. Tuhan tidak melindungi gereja karena bangunannya, tapi karena ada jiwa-jiwa di dalamnya yang percaya, ucapnya dalam sebuah forum nasional. Di desa itu sendiri, kehidupan berjalan dalam harmoni yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gereja dan masjid berdiri berdampingan, anak-anak dari berbagai latar belakang bersekolah bersama, dan masyarakat membentuk koperasi desa untuk membangun ekonomi bersama. Cinta kasih Injil bukan hanya dipahami, tapi dihidupi. Di sebuah sore yang hening, Markus duduk di bangku gereja yang menghadap matahari terbenam. Seorang anak kecil menghampirinya dan bertanya, "Pak Pendeta, kenapa gereja ini tidak bisa diruntuhkan waktu itu?"
Markus tersenyum, menatap langit yang berwarna jingga, dan menjawab, karena gereja ini bukan hanya batu dan kayu, tapi rumah bagi kasih Tuhan. Dan kasih sejati tak pernah bisa dihancurkan. Mata anak itu berbinar. Ia duduk di samping Markus sambil memandang langit. Di kejauhan, lonceng gereja berdentang lembut, mengiringi angin senja yang berhembus damai. Tak ada lagi tangis, tak ada lagi ancaman. Yang tersisa hanyalah damai sejahtera yang melingkupi desa, damai yang datang dari Tuhan sendiri. Dan sejak hari itu, desa kecil di Sulawesi itu dikenal oleh banyak orang sebagai kampung terang, tempat di mana kegelapan mencoba masuk, namun terang Kristus tetap bersinar selamanya. Cerita ini menggambarkan bagaimana sebuah gereja yang menjadi simbol harapan dan keimanan di sebuah desa kecil di Sulawesi, harus menghadapi ancaman besar berupa rencana pembangunan jalan tol yang akan meruntuhkan keberadaannya. Namun, apa yang dimulai sebagai konfrontasi antara warga dan pemerintah berubah menjadi kisah luar biasa yang menunjukkan kuasa Tuhan yang tak terbendung. Meskipun segala upaya untuk menggusur gereja tersebut dilakukan dengan alat berat, kuasa Tuhan justru membuat mesin-mesin itu rusak dan gagal, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan tak terlihat oleh mata manusia. Peristiwa ini tidak hanya mengubah pandangan banyak orang tentang gereja tersebut, tetapi juga mengubah hidup banyak orang yang sebelumnya tidak peduli atau bahkan menentang. Keajaiban ini membuka hati orang-orang untuk memahami bahwa Tuhan tidak terbatas pada tempat-tempat tertentu, melainkan hadir dimanapun umatnya bersatu dan menyembah dengan tulus. Keteguhan iman jemaat gereja itu, yang tidak terpengaruh oleh ancaman dan kekuatan duniawi, menjadi saksi nyata bahwa kasih dan kuasa Tuhan dapat mengatasi segala halangan. Pendeta Markus, yang dengan sabar membimbing jemaatnya, menjadi kunci dalam mengarahkan umat kepada pengertian yang lebih dalam tentang iman Kristen. Pengajaran-pengajarannya yang sederhana namun penuh makna, membuat banyak orang mulai melihat gereja bukan hanya sebagai bangunan, tetapi sebagai tempat perlindungan rohani yang memberi kedamaian sejati. Kehadiran pendeta ini sebagai pemimpin rohani memperlihatkan bahwa peran pemimpin spiritual dalam menghadapi tantangan kehidupan sangat penting untuk membimbing umat agar tetap teguh dalam iman. Keajaiban yang terjadi juga menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat desa itu sendiri. Tidak hanya warga gereja yang merasakan perubahan, tetapi juga mereka yang sebelumnya skeptis terhadap gereja, bahkan yang menentang keras, mulai membuka hati mereka. Sejumlah tokoh masyarakat dan warga yang tadinya menganggap gereja sebagai ancaman, akhirnya datang dan berdoa bersama, menyaksikan kuasa Tuhan yang nyata. Ini adalah contoh bagaimana perbedaan dapat diatasi dengan kasih, dan bagaimana kebaikan bisa menjangkau hati yang keras. Seiring berjalannya waktu, gereja itu tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan masyarakat. Dengan adanya program-program sosial yang melibatkan banyak orang, gereja menjadi simbol persatuan dan kedamaian. Jemaat gereja turut serta dalam membangun ekonomi desa, membuka layanan pendidikan bagi anak-anak, dan memberi perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini, gereja telah menjadi agen perubahan yang berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat. Dampak dari keajaiban tersebut juga terasa di luar desa itu sendiri, ketika berita tentang apa yang terjadi tersebar luas. Media mulai meliput kisah ini, bukan sebagai cerita tentang bentrokan antara kekuasaan dan rakyat, melainkan sebagai cerita kemenangan iman dan kasih. Keajaiban yang terjadi di gereja tersebut menginspirasi banyak orang di berbagai daerah, yang akhirnya melihat bahwa kuasa Tuhan tidak mengenal batas dan bahwa keajaiban bisa datang dari tempat yang tak terduga. Tidak hanya itu, pemerintah daerah yang awalnya berencana menggusur gereja, akhirnya memutuskan untuk mengalihkan jalur jalan tol, sebuah keputusan yang tidak hanya menguntungkan bagi warga gereja tetapi juga menghargai nilai-nilai budaya dan agama setempat. Ini menunjukkan bagaimana ketika kita mempercayakan masalah besar kepada Tuhan, Dia akan memberikan jalan yang lebih baik, bahkan di luar nalar manusia. Keteguhan iman yang ditunjukkan oleh pendeta Markus dan jemaat gereja tidak hanya membuat gereja tersebut bertahan, tetapi juga mengubah pandangan banyak orang tentang gereja itu sendiri. Ini mengingatkan kita bahwa gereja bukan hanya tempat untuk beribadah, tetapi juga tempat untuk membentuk komunitas yang saling mendukung dalam kasih dan kebaikan. Ketika kita bersama-sama membangun iman dan saling menguatkan, kita dapat menghadapi tantangan apapun dengan penuh keyakinan. Akhirnya, cerita ini mengajarkan kita bahwa kuasa Tuhan selalu lebih besar daripada segala bentuk kekuasaan duniawi. Terkadang, kita merasa terdesak dan tak berdaya, tetapi ketika kita percaya dan menyerahkan segalanya kepadanya, Dia akan membuka jalan yang tidak kita duga. Keajaiban ini juga menunjukkan bahwa perubahan sejati terjadi ketika kita membuka hati, saling memaafkan, dan memperjuangkan nilai-nilai kasih dalam kehidupan sehari-hari. Gereja yang dulunya hanya dilihat sebagai bangunan, kini menjadi simbol kehidupan baru, tempat di mana banyak jiwa yang terselamatkan dan diterima dalam kasih Tuhan.
Kisah ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan bekerja dalam cara-cara yang luar biasa, mengubah hati manusia, dan memberi damai yang sejati, bahkan di tengah dunia yang penuh tantangan. Di desa kecil itu, terang Kristus terus bersinar, menjadi cahaya bagi semua yang mencari kebenaran.